Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Ditya Istijarno, NPM 18106310-295. Di sini saya akan mempresentasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 80 DSN MUI 3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Bismillahirrahmanirrahim. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Quran surat Al-Maidah, Quran surat kelima ayat ke-1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Yang kedua, Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 275. Wa ahallallahu la bai'a wa harrama riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, ada hadis Nabi SAW. Yang pertama, hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin Samit, riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya, yang artinya Rasulullah SAW menetapkan tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain, dan tidak boleh pula membalas bahaya atau kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya atau perbuatan yang merugikannya. Yang kedua, ada hadis riwayat Tirmizi dari Hakim bin Hizam, yang artinya diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata, saya menemui Rasulullah SAW lalu berkata, seorang laki-laki datang kepadaku meminta agar saya menjual sepatu barang yang tidak ada pada saya. Saya akan membelikan untuknya di pasar, kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. Rasulullah SAW menjawab, janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. Hadis riwayat Tirmizi. Kaidah fikih memperhatikan satu pendapat ulama mazhab Syafi'i tentang jualah, antara lain Al-Dimyati Al-Baqiri dalam Hasyiyah I'anah ala Talibin juz 3 256, Tohqiq dan Takrij hadis Abdul Al-Hakim Muhammad Abdul Al-Hakim Kairo Al-Maktaba Al-Taufiqiyah, yang artinya untuk akad jualah dapat dijadikan istinah firman Allah, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta. Quran Yusuf surat ke-12 ayat ke-72. Beban himl atau unta adalah bentuk takaran yang dikenal di kalangan umat Nabi Yusuf, seperti halnya wasak. Firman Allah ini hanya dipandang sebagai istinas, bukan dalil, karena ia berkenaan dengan syariah umat sebelum kita, dan itu menurut pendapat rajih atau kuat tidak menjadi syariah kita umat Nabi Muhammad, walaupun dalam syariah kita terdapat dalil hadis yang menetapkan sebagai syariat kita. Yang kedua, ada pendapat Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juz 5 halaman 556, yang artinya jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut, hukumnya boleh karena ia membeli hak milik orang lain. Yang ketiga, substansi Fatwa DSN MUI nomor 20/DSN MUI nomor 4/2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Fatwa DSN MUI nomor 40/DSN MUI X atau 10
2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di pasar modal. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 dan peraturan pelaksanaannya. Surat dari Direksi yang kelima, surat dari Direksi Bursa Efek Indonesia nomor S/003-22-BEI-PGU-01/2011 tertanggal 17 Januari 2011. Yang keenam, hasil workshop DSN/MUI dengan Bursa Efek Indonesia tanggal 2 dan 18 Februari 2011. Yang ketujuh, pendapat dan saran peserta rapat pleno DSN/MUI pada Selasa 8 Maret 2011 memutuskan menetapkan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yang pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan 1. Perdagangan efek bersifat ekuitas. Selanjutnya ditingkatkan perdagangan efek di pasar reguler bursa efek adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek. Perdagangan ini termasuk perdagangan online yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Yang kedua, ada efek bersifat ekuitas, adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9.J.1 tentang pokok-pokok anggaran dasar perseroan yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas dan perusahaan publik. Ketiga, efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah adalah efek bersifat ekuitas yang termasuk dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK yang dalam penyusunannya melibatkan DSN/MUI. Nomor 4, pasar reguler adalah pasar di mana perdagangan efek di bursa efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar yang berkesinambungan atau bai al-musawamah oleh anggota bursa efek dan penyelesaian administrasinya dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya perdagangan efek di bursa efek. Yang kelima, bursa efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dan dengan tujuan perdagangan efek di antara mereka. Yang keenam, anggota bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau Bapepam dan LK sebagai perantara perdagangan efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan efek di bursa efek sesuai dengan peraturan bursa efek. Yang ketujuh, harga pasar wajar adalah harga pasar dari efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa. Yang kedelapan, lembaga clearing dan penjaminan atau LKP adalah pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kesembilan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, peserta perusahaan efek dan pihak lain. 10. Anggota clearing adalah anggota bursa efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan LKP untuk mendapatkan layanan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
Yang ke-11, perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek. Yang ke-12, inovasi adalah pengalihan hak dan kewajiban antara anggota clearing jual dengan anggota clearing beli. Jadi hak dan kewajiban antara anggota clearing jual atau beli dengan LKP sebagai akibat penjaminan LKP atas perdagangan efek di bursa efek. Yang ke-13, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau pemberian jasa atau pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa. Ke-14 adalah hawalah bin ujrah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen atau istijam untuk menanggung membayarnya dengan ujrah. Yang ke-15, jualah adalah janji atau komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang telah ditentukan dari suatu pekerjaan. Riba adalah tambahan yang diberikan oleh pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Yang ke-17, bai adalah akad pertukaran harta yang bertujuan memindahkan kepemilikan harta tersebut. Ke-18 adalah bai al-musawamah adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar selalu melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Yang ke-19, goror adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya. Yang ke-20, togrir adalah upaya mempengaruhi orang lain baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan agar terdorong untuk melakukan transaksi. Yang kedua, ada ketentuan hukum. Mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus. Ketiga, ketentuan khusus. 1. Perdagangan efek. Perdagangan efek di pasar reguler bursa efek menggunakan akad jual beli bai. Yang B, akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. Yang C, pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dengan huruf B. Yang D, efek yang dapat dijadikan objek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah. Yang E, harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Yang F, dalam perdagangan efek tidak boleh dilakukan kegiatan dan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3. 2. Mekanisme perdagangan efek. A. Bursa efek boleh menetapkan aturan bahwa yang pertama, perdagangan efek hanya boleh dilakukan oleh anggota bursa efek. Yang kedua, penjual dan pembeli efek yang bukan anggota bursa efek dalam melaksanakan perdagangan efek harus melalui anggota bursa efek. B. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan anggota bursa efek dengan anggota bursa menggunakan akad jualah. C. Bursa efek wajib membuat aturan melarang terjadi doror atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam perdagangan efek yang berdasarkan prinsip syariah di bursa efek. D. Bursa efek menyediakan sistem dan atau sarana perdagangan efek termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasi tidak sesuai dengan prinsip syariah. E. Bursa efek dapat mengenakan biaya ujroh atau resum perdagangan efek berdasarkan prinsip ijaroh atas penyediaan sistem dan atau sarana perdagangan kepada anggota bursa efek. F. LKP dapat melakukan inovasi atas perdagangan efek yang dilakukan anggota bursa berdasarkan prinsip hawalah bil ujrah. G. LKP dapat mengenakan biaya ujrah atau resum clearing dan
penjaminan dari anggota bursa clearing atas jasa yang dilakukan. H. Penyimpanan dan penyelesaian atas perdagangan efek dilakukan melalui LPP. I. LPP dapat mengenakan biaya ujrah atau resum penyimpanan penyelesaian dari anggota bursa efek selaku perusahaan efek. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaan perdagangan efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur goror, riba, maisir, riswah, maksiat, dan kezaliman, togrir, gisisi, tanajusi atau najisi, iktikar, bai al-ma'dum, talaki al-rukban, goben, riba, dan tadlis. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori tadlis antara lain. Yang pertama, front running. Yang kedua ada misleading information atau informasi menyesatkan. Lalu ada tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori tagrir antara lain wash sale atau perdagangan semu yang tidak mengubah kepemilikan. Yang kedua ada pre-arranged trade. Lalu ada tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori najisi antara lain pump and dump, yang kedua hype and dump, yang ketiga creating fake demand atau supply atau permintaan atau penawaran palsu. Lalu ada tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori ikhtikar antara lain yang pertama polling interest, yang kedua cornering. Lalu ada tindakan-tindakan yang termasuk dalam kategori GCC antara lain yang pertama marking at the close atau pembentukan harga penutupan, yang kedua ada alternate trade. Lalu ada tindakan yang termasuk dalam kategori goben fahishi antara lain insider trading atau perdagangan orang dalam. Lalu ada tindakan yang termasuk dalam kategori bai al-ma'dum antara lain short selling atau bai al-maksyuf atau jual kosong. Lalu ada tindakan yang termasuk dalam kategori riba antara lain margin trading atau transaksi dengan pembiayaan. Keempat, penyelesaian perselisihan. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui badan arbitrase syariah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip syariah. Kelima, penutup. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Ada penutup surat dari Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 278 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, yang artinya hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.